Di awal video kali ini, saya akan menyampaikan disclaimer dulu nih. Karena mobil ini adalah mobil yang sudah kami gunakan selama setahun terakhir dengan jarak tempuh sekitar 30.000 kilometeran dalam kota Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya. Dan akan cukup banyak curhat mengenai mobil ini. Puas, nggak puas, akan saya sampaikan di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Roda Kemudi. Wuling Bingo ini adalah EV terlaris untuk kelas small hatchback di 2024 yang memang sudah diedarkan sejak akhir 2023 dengan delivery per awal 2024 kemarin ya. Nah, dia ini diedarkan di Indonesia dalam 3 varian. Yang pertama adalah 333 km atau kilometer AC seperti yang kita review ini. Yang kedua adalah 333 km dengan charger AC dan DC. Yang ketiga adalah jarak tempuhnya 410 km dengan tipe charger AC dan DC, tapi keseluruhannya menggunakan masih GBT. Dengar-dengar sih nanti akan keluar yang CCS Type 2, kita lihat aja ya. Mobil ini dijual dengan 3 warna untuk semua variannya. Ada warna milk tea seperti ini, agak dekil yang ini ya. Yang kedua adalah warna hijau muda, yang ketiga warna biru muda. Ketiga-tiganya menggunakan baterai pilihannya 31,9 kWh dan juga 37,9 kWh dengan tipe LFP atau lithium ferrofosfat. Sekarang kita akan bahas 5 keunggulan dan 5 kelemahan dari Wuling Bingo EV ini. Yang pertama, keunggulannya adalah dari segi desain. Dia memiliki desain klasik retro bisa dikatakan, walaupun dia sudah menggunakan LED DRL, kemudian lampunya juga sudah menggunakan proyektor. Tapi secara desain dia masih bulat-bulat seperti klasik gitu ya. Cukup mengingatkan dengan desain VW, Audi yang zaman dulu. Tapi untuk roda memang di sini kita sudah ubah dari 14 inch kita naikkan 1 inch jadi 15 inch dan agak dilebarkan sedikit untuk bannya karena supaya lebih stabil. Keunggulan kedua dari Wuling Bingo EV ini adalah kelapangan kabinnya karena memang dia desainnya cukup bulat-bulat ya, gembung-gembung sampai ke atasnya juga. Jadi kabinnya memang bisa dikatakan sangat luas untuk kelas small hatchback. Termasuk juga dalam sini untuk konsol-konsol minuman dan lain-lain. Di sini juga ada hook yang bisa digunakan. Jadi cukup akomodatif. Begitu juga di baris kedua. Baris kedua untuk kelapangan kabinnya juga sangat terasa karena dari lutut atau legroomnya sampai ke headroomnya juga cukup lapang. Lalu keunggulan ketiga itu adalah visibilitas. Saya suka banget sama mobil ini karena emang visibilitasnya sangat baik. Dashboardnya simple, lebih rata di depan sini karena emang dia desainnya retro klasik. Kemudian shoulder line-nya juga rendah sehingga pandangan ini sangat luas baik di depan maupun di belakang. Keunggulan keempat dari Wuling Bingo ini adalah kelapangan bagasinya. Walaupun dia segmennya kelas small hatchback, tapi untuk bagasinya bisa dikatakan cukup luas. Kalau kita lihat seperti ini agak sempit ya, tapi sebenarnya dalamnya ini cukup dalam. Apalagi ketika pembelian di awal kita mendapatkan 2 buah box compartment. Ini kalau dibuka bisa sampai ke bawah banget, jadi kapasitasnya sebenarnya cukup lega. Beralih ke keunggulan kelima, yaitu adalah mengenai konsumsi bahan bakar atau kalau di mobil ini konsumsi listrik ya jadinya ya. Dan ini memang sebenarnya dimiliki oleh seluruh mobil EV sih. Kalau saya bandingkan antara penggunaan listrik Wuling Bingo EV ini dibandingkan dengan mobil berbahan bakar bensin atau solar, saya hanya membutuhkan sekitar 30% listrik dibandingkan ketika saya harus membeli bensin di mobil konvensional. Jadi ya, cukup untuk efisiensinya. Kita masuk ke bagian kekurangan dari Wuling Bingo EV ini. Kami rangkumkan 5 kekurangan yang kami rasakan selama setahun terakhir dan yang cukup banyak kami dengar dari sesama pengguna Wuling Bingo di Indonesia yang tergabung dalam Wuling Bingo EV Club Indonesia. Yang pertama, itu adalah mengenai build quality, terutama di eksteriornya. Eksterior kalau dilihat desainnya emang oke banget menurut kami. Tapi secara kualitas pengecatan, secara kualitas pernis, ini kelihatan sangat tipis. Makanya ketika dibawa di jalan tol, misalkan, atau di jalan raya, kemudian ada kerikil-kerikil yang mental ke sini, ke kap mesin, banyak sekali road chip atau stone chip yang membekas di sini. Atau bahkan sesimpel apakah tersenggol motor atau kendaraan lain, ini sangat mudah untuk lecet.
Makanya setahun terakhir pun ini sudah ada bagian yang kita repaint. Kelemahan kedua dari Wuling Bingo EV ini adalah kualitas dari interiornya sendiri. Yang pertama itu dari kualitas plastik partnya ini terasa cukup tipis ya, dan cukup banyak plastik partnya, dan beberapa pengguna juga sudah mengeluhkan ada plastik part di samping jok itu yang patah, tapi syukurnya itu bisa diklaim waranti waktu itu ya. Kemudian di tengah sini pun yang berwarna piano black juga terlihat cukup mudah tergores. Ini sudah mulai tampak gores-gores halus gitu ya, baret-baret halusnya. Dari kualitas interior ini juga ketika berkendara kami rasakan kekurangannya adalah kekedapan kabinnya. Road noise gitu ya, vibration dari guncangan-guncangan juga sangat terasa ketika berkendara menggunakan mobil ini. Kelemahan ketiga adalah kaki-kaki. Wuling Bingo ini baru setahun umurnya. Kami gunakan memang hampir tiap hari sejauh 30.000 km yang biasanya ditempuh oleh kendaraan biasa itu sekitar 1,5 tahun ya kurang lebih ya, dimana hitungannya 20.000 setahun. Ini kaki-kakinya sudah ada beberapa yang cukup bermasalah. Kemarin kami sempat klaim untuk rack steering, tapi ternyata belum hilang semua bunyi-bunyinya. Setelah ini kami akan bawa kembali ke bengkel resmi untuk dicek lagi, karena dari kaki-kaki masih ada suara gluduk-gluduk walaupun cuma sedikit. Kelemahannya yang keempat itu adalah bicara mengenai, ini sebetulnya komitmen dari produsen ya. Yang keempat ini adalah charger GBT yang biasanya memang digunakan oleh kebanyakan produk Cina. Tapi di Indonesia kebanyakan juga sudah diubah menjadi CCS Type 2. Nah, Bingo, REV, dan juga Cloud EV, ABC ya dari Wuling, itu masih menggunakan charger GBT. Walaupun nantinya katanya akan diubah menjadi CCS Type 2 nih. Entah kapan ya akan diupdate-nya ya. Kayaknya sih segera. Nah, dengan komitmen Wuling sebelumnya, yang mereka berjanji di tahun 2024 ini sudah akan membangun 100 titik GBT charger untuk yang DC, tapi belum tercapai di 2024. Sehingga memang cukup banyak juga nih penggemar Bingo yang sebenarnya puas dengan produknya, tapi tidak merasa puas secara komitmennya. Sehingga ya mudah-mudahan segera ada update ya dari Wulingnya. Kelemahan kelima dari Wuling Bingo EV ini adalah program penjualan atau gimmick penjualan dari ATPM-nya sendiri atau SGMW, di mana akhir 2023 early adopter, pembeli-pembeli pertama sudah membeli Wuling Bingo EV ini dengan harga range ya dari 317 sampai dengan 300 besar, hampir 400 jutaan. Saya beli mobil ini 317 juta, AC dengan jarak tempuh 333 km. Sekarang, setahun kemudian 317 juta atau bahkan bisa di bawahnya, itu sudah bisa dapat yang 410 km dengan charger AC dan DC. Kalau dibilang gondok, ya gondok banget sih. Udah gitu, sekarang Anda yang beli Wuling Bingo EV ini juga akan mendapatkan dongle, USB dongle untuk Apple CarPlay dan juga Android Auto secara gratis. Kemudian adaptornya juga sudah mendapatkan nanti ya untuk yang DC charger GBT to CCS2. Walaupun memang ada beberapa charger atau charging device yang sekarang tuh sudah nggak bisa nerima adaptor dari DC GBT ke device-nya mereka. Jadi harus pilih-pilih juga ya untuk chargernya. Secara keseluruhan, Wuling Bingo EV ini memuaskan bagi kami, termasuk juga untuk after sales service-nya, di mana kami sudah 30.000 km menggunakannya selama setahun terakhir. Servis selalu memuaskan, apalagi mobil ini memang mendapatkan free service spare part selama 15,5 tahun. Jadi ya bisa sebagai feedback lah ya dibandingkan kekurangannya tadi. Sekian review kami kali ini. Untuk Anda yang punya pengalaman dengan Wuling Bingo EV atau sedang mencari informasi tambahan lebih lanjut mengenai unit ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.